pada pukul 16.2259 WIB, Jessica duduk di paling ujung. Setelah mengambil sesuatu dari dalam tas, menengok ke belakang saat, lalu ia langsung pindah duduk ke tempat atau dekat tempat di mana Mirna nanti duduk 16.2338 dan memperbaiki posisi duduknya beberapa kali. Setelah itu, dia bergeser dan mengibaskan rambut dengan kedua tangannya. Di waktu 16.2343. Mengibaskan rambut adalah sinyal menenangkan atau menyamarkan diri sendiri ketika berada dalam situasi dan kondisi tegang, situasi dan kondisi yang dianggap membuatnya tidak nyaman, membuatnya gelisah, cemas. Ketika seseorang berada dalam situasi kondisi di atas, ia akan menyentuh bagian tubuh dirinya. Tangannya terlihat masuk ke dalam tas lagi, 16.2348. Sayang sekali aktivitas kedua tangannya terhalang semacam pepohonan di sana, sehingga untuk mengetahui aktivitas Jessica di bagian tengah kursi sukar dipastikan. Yang terlihat hanya tangan yang berulang kali membelai atau merapikan rambut, dan wajahnya yang kerap menoleh ke kiri dan ke kanan, yang merupakan tanda-tanda kecemasan dan kegelisahan. 16.2841, Jessica menggeser suatu benda atau paper bag di atas meja, seakan ia ingin menghalangi sesuatu dengan benda tersebut. Geser menghalangi ini umumnya dilakukan seseorang ke orang di depannya atau untuk menyikapi suatu situasi dan kondisi yang membuatnya tidak nyaman. Dapat berupa tas, buku, dan sebagainya. Jadi benda tersebut dijadikan pelindung bagi dirinya dari orang atau situasi dan kondisi yang membuatnya tidak nyaman. Pelaku di atas menunjukkan ada hal yang membuat yang bersangkutan tidak nyaman bila ia tidak menghalangi sesuatu di meja tersebut. 16.2955, kedua tangan Jessica bergerak-gerak di samping kiri tentang memegang tas, mengunci tas, karena pengamatan mengalami kendala oleh adanya semacam pepohonan yang menghalangi posisi Jessica. 16.3054 atau 16.3056, tangan Jessica mengambil sesuatu dari belakang benda atau paper bag yang tadi ia letakkan sebelumnya. 16.3312, 16.3315, Jessica seperti mengembalikan sesuatu yang tadi ia ambil, sayang terhalang benda atau paper bag yang tadi ia letakkan sehingga sukar diduga benda tersebut. 16.3402, benda atau paper bag yang tadi ia letakkan untuk menutupi aktivitas tangan kanan ia pindahkan kembali. 16.3417, tangan kanan Jessica ke tempat yang tadi ia hadangi. Tangan Jessica ke tempat yang tadi ia halangi dengan benda tersebut. 16.3443, kedua tangan Jessica seperti memegang tasnya atau mengambil sesuatu atau menutup tas. 17.0329, Jessica pindah kembali ke tempat semula saat ia pertama kali datang, setelah sebelumnya melakukan beberapa perilaku tertentu. Jadi ia telah duduk di tempat dekat posisi Mirna kelak selama kurang lebih 39 menit 51 detik. 17.0339, Jessica mengambil sesuatu dari meja depan tempat Mirna duduk, entah apakah itu cangkir berisi gula, susu, kopi, tisu, dan seterusnya. Ya, Sepertinya cukup. Gambaran dari gestur ke gestur dari tiap langkah, ya, menunjukkan rencana itu jalan terus sampai dengan selesai. Andai kata dia tidak mendendam atau berubah pikirannya, ya sudah, tidak jadilah langkah itu teruskan. Tapi dari detik-detik sampai selesai itu dilaksanakan semua. Terlepas soal sianida saya tidak tahu, tidak ada urusan dengan itu. Itu tergambar dari semuanya bahwa harus dilaksanakan rencananya. Apa pula lagi namanya kalau bukan pendendam, apalagi apa namanya sakit hati tidak dilaksanakan. Itu. Jadi saudara menarik kesimpulan pendendam itu karena terjadi sesuatu yang kejadian itu. Terlaksana. Iya, terlaksana. Pendendamnya terlaksana. Berarti bukan dari ciri-ciri gestur dong. Itu kan gestur. Satu contoh, pertanyaan saya. Seandainya tidak ada peristiwa, Anda memeriksa seseorang, pasien yang lain, bukan Jessica. Terjadi semua peristiwa-peristiwa ini, tapi tidak ada korban. Apakah saudara juga bisa menyimpulkan bahwa orang itu pendendam? Sampai detik terakhir terjadi apa yang... Tidak terjadi apa-apa. Ya. Saudara kan memeriksa orang, ya. satu, ya kan? Tidak terjadi kejadian itu. Tapi semua ciri-ciri ini muncul. Tidak terjadi apa-apa. Sehingga tidak ada peristiwa hukum. Apakah dengan ciri-ciri ini saudara simpulkan orang itu pendendam? Ada banyak hal yang tidak tertangkap oleh Pak Oto, ya. Bukan, Kan, yang saya masuk begini. Nanti dulu, dari awalnya dari fisionominya itu sudah kelihatan. Yang mulia, keberatan yang mulia, karena ini sudah melebar berandai-andai lagi ini. Jadi sudah, tolong biar ahli yang jawab, ya. Biar ahli yang jawab. Jadi saya sudah katakan berkali-kali
cukup dengan melihat fisionomi, raut muka dan sebagainya itu, ini orang tipe pendendam. Bahwa kemudian terlaksana dengan sempurna, terbuktilah dendamnya itu berhasil. Kalau tidak terbukti pun bisa juga, kenapa tidak? Kalau di tengah-tengah perjalanan misalnya, itu rencananya itu selesai, tetap juga pendendam, tapi tidak berhasil. Dendamnya itu kalau bisa dieksplisitkan ingin mencelakakan Mirna. Begini Seperti ahli. ini itu sakit hati, ya, dendam, ditinggal oleh beberapa orang sekaligus, teman-temannya, ya, mungkin juga mohon maaf katanya di Australia ada pacarnya, saya tidak tahu, mungkin juga ada salah seorang kerabatnya yang tidak memperhatikan dia, membuat dia sunyi, ingin diperhatikan, narsisnya keluar, kayak anak kecil, tolong perhatikan saya, ya. Nah, ini kenapa saya katakan seseorang yang menderita unstable personality itu bisa merusak ke dalam keluar. Ada contohnya kasus-kasusnya soalnya, ya. Jadi wanita umumnya dibanding pria, ini kriminologi lagi nih, ya. Perbedaan bunuh diri laki-laki dengan wanita adalah demikian. Kalau laki-laki bunuh diri betul-betul niat mau mati dia. Ibarat dia meminum nggak baygon. Yang mulia, baygon itu dia diminum habis mati. Perempuan tidak dalam penelitian. Perempuan mungkin seteguk dua teguk saja. Ketika terkapar, dia matanya lihat kiri kanan. Siapa menolong saya? Nih rasain gua begini. Datangi saya, bantu saya dong. Artinya perempuan hanya crying for help. Ya. Saya tidak akan menghubungkan ini, saya sudah terlarang itu. Tapi kalau perempuan melakukan bunuh diri itu belum tentu dia benar-benar bunuh diri. Ingin supaya orang memperhatikan dia, ingin teman-temannya kembali, sebagainya. Menarik perhatian supaya orang sayang lagi sama dia. Protes dari dia seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi kembali kepada pertanyaan saya tadi itu kan. Ini kan bicara kita sainsis ini kan. Ahli tadi menjelaskan ada peristiwa jam sekian, jam sekian, jam sekian. Ya kan? Katakanlah bahwa tidak ada pembunuhan atau tidak ada kejadian korban. Hanya peristiwa-peristiwa tadi itu menggeser duduk, ya kan? Ngibas rambut, tapi nggak ada korban. Yang saya ingin tanyakan adalah, Tidak mungkin orang gelisah kalau memang tidak ada korban. Loh, kalau ada niat. katanya Pak Dok, ahli bilang semua orang bisa gelisah. Iya, gelisahnya berapa banyak? Ini banyak sekali gelisahnya. Jadi setiap banyak gelisah pasti ada korban. Nah, jangan dilarikan ke situ. Ini cuma permainan kata-kata saja nih. Saya tidak mau dibuat pertentangan kata-kata itu, bukan gitu. Saya Apakah bukan penasihat hukum, tapi ya begini apakah namanya debat setiap kusir orang yang nih. gelisahnya banyak itu, apakah dengan demikian pasti ada korban? Kalau dikaitkan dengan korban, bisa ada, bisa tidak. Tapi dalam kasus ini ada korban, itu intinya. Iya. Tapi kan saya hanya tidak bertanya untuk kasus ini saja. Saya kan, ya Anda kan ahli. Jadi kalau memberikan pendapat, ini pendendam. Pendendam itu kan kata sifat, kan kalau salah ya. Sifatnya pendendam. Jadi kita nggak bicara soal kasus di sini. Artinya bicara Jessica ini pendendam, akan ada rumusannya. Jadi saya ingin mengetahui dari mana ahli bisa menarik kesimpulan sehingga bisa menyimpulkan bahwa Jessica ini pendendam. Nah itu yang tidak jelas. Itu gampang saja. Fisionominya itu menunjukkan orang yang dendam seperti itu. Ada ukuran-ukurannya. Mesti di komputer di sini nih tipe pendendam, tipe tersinggung cepat, tipe pemarah, tipe toleran, tipe intoleran, ya. Nah itu yang saya tanya. Jadi sekarang tadi banyak ini kan. Nah tipe yang tipe pendendam ini cirinya apa? Coba sebutkan saja. Apa itu? Mau ini? Tipe pendendam. Begini. Saya baca Bapak nih ya. Ibarat Bapak itu bukan orang lain, orang lain ya. Kita bicara Jessica, bukan Ya, saya. Jessica. Lihat yang ini. Saya tanya bicara tentang ciri orang pendendam itu kayak apa? Ciri orang pendendam dilihat dari wajahnya, dari fisionominya. Lihat dari Satu dari terencana di sini.
Oke. Di sini senang ringkas. Apa? Gimana? Ringkas. Ringkas. Ringkas, apa namanya, kebersihan dan cerewet. Cerewet. Nah, dari ke sini ini dagu. Dagu. Dagu itu ada dua macam. Ya. Ada dagu seperti Tony Blair, Ya. Ruth Sitompul, rata di sini itu artinya senang berdebat, apa? Enggak, yang khusus- nanti dulu, yang khusus pendendam dulu. Senang bertarung seperti bapak ini senang bertarung kalau dagunya begini kelihatan ya. Nggak bisa bohong Pak. Nah, gabungan dari semua itu menunjukkan orang ini punya bakat pendendam. Punya bakat. Ya, Tapi belum tentu. ya bisa seperti itu. Belum tentu pendendam. Sudah tentu pendendam ada bakat pendendamnya tergantung dari triggering faktornya. Andai kata itu Mirna CS kembali baik-baik dan sebagainya Baik. tanpa melakukan committed suicide, itu nggak ada kejadian seperti itu. Ya, jadi saya sekarang sudah mengerti. Ahli mengatakan bahwa orang pendendam itu bisa dilihat dari sininya, Semua itu ada semua kan rumusnya, ada mukanya. rumusnya. Tergantung dari triggering faktornya. Sehingga pertanyaan saya adalah, ini yang saya mau tahu, makanya saya kejar tadi. Apa bedanya kalau begitu dengan ilmu fortune teller, peramal? Karena banyak sekali kita temukan juga peramal di luaran sana. Oh ya. Begitu, dia tunjuk kalau begini kuningnya jadi begini, ini begini. Nah, apa bedanya ilmu kronologi Baik, dengan fortune baik. teller ini? Itu Karena pertanyaan sama-sama saya lihat ciri-ciri tadi. Pertanyaan bagus itu. Ya. Visiono modern tidak ada kaitannya dengan fortune teller. Tidak ada kaitannya dengan ilmu-ilmu gaib. Malah fortune teller itu lebih menceritakan Anda akan kaya, Anda kawin sama ini, itu bobotnya lebih ke situ. Kalau visionom ini untuk justru merupakan teknik kriminalistik, teknik penyidikan kejahatan untuk kepentingan peradilan. Kalau fortune teller itu kan di mana-mana ada dan sebagainya. Saya pernah meneliti lama. Saya ini membuat disertasi dengan santet sehingga jadi RUU KHP. Saya ketemu fortune teller semua, rata-rata begitu. Mau nanya nasib apa nih? Tidak ada urusannya dengan baca-baca gitu. Ya. Tapi cara-cara yang ahli tadi sampaikan menentukan pendendam itu, saya lihat hampir sama dengan dilakukan fortune teller. Kalau begini, oh ini bisa juga pemarah. Oh kalau umpamanya kumisnya ini tipis katanya, oh ini kepanya pendengarannya cepat-cepat tersinggung. Lebih kurang sama gitu loh. Sekarang begini, yang terhormat, saya punya family terus terang saja. Teknik kualitatif participant observation itu saya terapkan kepada keluarga saya, terapkan pada ini, saya bandingkan. Ada ciri-ciri pendendam di keluarga saya. Terus terang saja. Bahkan dagunya lebih lancip dari Jessica. Ya. Tetapi tidak melakukan apa, karena tidak ada triggering faktornya. Saya hambat-hambat dia jangan melakukan itu. Ya, saya bisa ambil orang-orang yang saya pelajari, saya bawa sini, saya demonstrasikan di sini. Bisa. Kenapa tidak? Demo-demo saya di depan umum, di seminar Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi di Banjarmasin, ya, bukan untuk menyombongkan diri. Saya mengajar kriminologi modern, ya, yang kembali pada positifik. Seorang datang ke depan, rupanya guru besar dari Jember akan menggantikan saya, ya. Saya tertarik jauh seperti ini. Saya panggil mahasiswa saya, tolong, saya tulis kertas. Nih lihat ciri-ciri ini ada nggak dia? Dikasihkan sama dia, ada Prof. Dari jauh saya bilang, Anda ini orang yang berani mengambil risiko ya. Coba ceritakan pengalaman Anda selama ini, kok berani benar mengambil risiko. Dia kaget sebentar, dia berudul, dia cerita semua. Saya memang begitu Prof, gini, tanpa malu-malu dia ceritakan. Karena ada ciri di Fakultas Hukum Dr. Unris, mahasiswa ada di depan saya. Di depan saya juga ada dokter, ya. Saya baca wajahnya, 100% betul, ya. Itu kualitatif method begitu Pak. Saya senang lihat wajahnya Bapak ini, banyak sekali hal-hal yang menarik ya.